Setelah beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, Al-Mani', Al-Mudabbir, itu sebagian dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Apa manfaat dari kita mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla? Agar kita mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah. Karena Allah yang memberikan rizki, maka dia yang paling berhak untuk disembah. Allah yang menciptakan, maka yang paling berhak untuk disembah. Allah yang mengatur segala sesuatu, maka yang paling berhak untuk disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Maka buah dari mempelajari asma dan sifat, salah satunya meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang kebesaran Allah dan menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat itu dipelajari untuk benar-benar meyakini seorang hamba bahwasannya yang paling berhak untuk disembah Allah Azza wa Jalla. Allah lewat kebesarannya, lewat makhluknya, lewat nama-namanya, lewat sifat-sifatnya ingin menjelaskan bahwasannya semua hal tersebut menunjukkan akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Esa dalam nama-namanya, Esa dalam sifat-sifatnya, Esa di dalam peribadatan dan seterusnya. Ya. Esa dalam segala hal. Dan segala maksud tujuan kembali kepadanya. Ini juga konsekuensi atau arti dari nama As-Samad. Apa artinya As-Samad? Qul huwallahu ahad. Allahus apa As-Samad? Tempat bergantung dan kembalinya segala sesuatu. As-Samad, para ulama, para ahli tafsir mengartikan dengan beberapa tafsir. Di antaranya, As-Samad itu artinya yang tidak memiliki lambung, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Makanya dikatakan malaikat tidak memiliki lambung, karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman. Yang butuh dengan makanan dan minuman adalah manusia, hewan, jin, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh makanan dan minuman untuk menopang kehidupannya. Nah, ini salah satu makna As-Samad. Dan di antara makna As-Samad adalah tempat bergantung dan kembalinya segala sesuatu. Maka Allah tempat kembali segala sesuatu dan tempat bergantung. Kita berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta ampun hanya kepada Allah. Itu konsekuensi dari kalimat As-Samad. Makanya surat Al-Ikhlas, surat Kulhu kalau kata kita, itu thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena dia menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kufar Quraisy datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatilah kepada kami Rabb engkau. Siapa Rabb engkau? Sifati kami Rabb engkau. Maka Allah menurunkan kepada Nabi SAW surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Esa dalam semua hal. Esa sifatnya, nama-namanya, peribadatannya, dan yang lainnya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Maka nanti kita bahas huwal awwal falaysa qablahu syai' huwal akhir falaysa ba'dahu syai'. Dia Allah yang paling pertama, yang sebelumnya tiada, yang sebelumnya tidak ada yang mendahulukan sebelumnya, dan dia yang paling terakhir, tidak ada setelahnya apapun juga. Maka lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ahadiyah. Karena kalau dilahirkan, dia butuh kepada ibu yang melahirkan dia. Dan kalau melahirkan, butuh kepada pasangan untuk memiliki keturunan. Maka dikatakan lam yalid walam yulad. Allah Esa. Ya. Maka di sini bejatnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah beranak pinak, menghilangkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya, laisa kamitslihi syai'
wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun nama Allah sama dengan makhluk, tapi hakikatnya berbeda. Misalnya As-Sami', Allah menamakan dirinya dengan yang maha mendengar. Manusia juga mendengar, tapi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk berbeda. Al-Basir, Allah maha melihat. Dan juga manusia melihat. Namun penglihatan dan pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Azza wa Jalla. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya Al-Quran, Al-Ikhlas, thuluthul Quran, karena dari awal ayat sampai akhir hanya menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla. Nah.